Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Gimnastiar dengan NIM 2102413333 dengan dosen Ibu Nur Jannah, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang resensi film Serigala Terakhir Maret 2018. Judul film Serigala Terakhir, sutradara Upi Apianto, penulis naskah Upi Apianto, produser Adianto Sumarjono, negara Indonesia, bahasa Indonesia, durasi 110 menit, produksi Investasi Film Indonesia, tanggal rilis 5 November 2009, pemain Serigala Terakhir, Fathir Muchtar berperan sebagai Ali, Pino G. Bastian berperan sebagai Jarod, Dion Wiyoko berperan sebagai Lukman, Dallas Pratama berperan sebagai Jago, Ali Sakib berperan sebagai Sadat, Reza Pahlevi berperan sebagai Fathir, Pani Fabriana berperan sebagai Aisyah, Agung Surya Putra berperan sebagai Bara, Zaneta Georgina berperan sebagai Yani. Sinopsis film: tinggal di daerah pinggiran kota yang kumuh membuat hidup mereka tak seperti kehidupan remaja kota besar. Hampir seluruh hidup mereka habiskan untuk berbuat onar, berkelahi dengan siapapun orang yang tidak mereka sukai hingga memeras pedagang. Mempunyai jiwa kepemimpinan yang lebih di antara temannya membuat Ali menjadi ketua dalam kelompok ini. Ali tinggal bersama ibunya beserta dua orang adiknya bernama Aisyah dan Bara. Di tempat mereka tinggal, ada seorang remaja bisu yang selalu menemani neneknya berdagang di pasar. Pria bisu itu bernama Fathir. Sejak kecil, Fathir selalu menjadi bahan ejekan orang-orang termasuk kelompok Ali, kecuali Jarod yang kerap kali berempati di belakang teman-temannya. Fathir sebenarnya ingin bergabung bersama kelompok Ali, namun karena cacat yang dimilikinya membuat orang memandang sebelah mata. Perkelahian demi perkelahian selalu mereka menangkan, meski harus dengan tetesan darah, sampai suatu hari mereka terlibat perkelahian sengit dengan kelompok lain. Ali yang terdesak dengan tusukan pisau lawannya berhasil diselamatkan oleh Jarod yang memukul kepala musuh dengan batu besar hingga tewas. Akibat perbuatan itu, Jarod ditangkap polisi. Hal ini membuat 4 sahabat mereka termasuk Fathir terpukul. Belum lagi dengan orang tua Jarod dan adik Jarod bernama Yani. Hari demi hari, Ali dan kelompoknya harus berjalan meski tanpa Jarod. Mereka mulai mendapat gangguan dari kelompok Naga Hitam, sebuah kelompok mafia yang bergerak di bisnis narkoba. Merasa kalah dalam jumlah anggota dengan Naga Hitam, Ali memutuskan untuk menjaga kampung mereka dari bisnis narkoba. Ali sebenarnya sangat butuh orang yang memiliki kemampuan setara dengan Jarod. Tiba-tiba Fathir mengajukan diri untuk bergabung melawan Naga Hitam. Lagi-lagi Fathir hanya jadi bahan ejekan. Saat pulang ke rumah, Fathir mendapati neneknya meninggal dunia. Fathir begitu terpukul dan dia pun memutuskan pergi. Di dalam penjara, Jarod harus berjibaku melawan tahanan lain, dipukuli oleh teman sekamar, hingga disodomi oleh kepala kamar. Tapi Jarod segera membalikkan keadaan dengan membalas orang yang dulu memukulinya di dalam tahanan. Jarod berubah menjadi tahanan yang ditakuti.
Jarod akhirnya bebas dari penjara tanpa ada satupun orang yang menjenguknya di dalam sel ketika pertama kali menghirup udara bebas. Betapa terkejutnya Jarod dengan orang yang menjemputnya. Orang itu adalah Fatir yang ternyata bergabung dengan kelompok naga hitam. Fatir mengajak Jarod bertemu bos besar naga hitam. Jarod setuju bergabung dengan naga hitam. Bersama Fatir, Jarod menjadi satu tim mengawal bisnis narkoba hitam. Dari sinilah konflik sesungguhnya dimulai. Jarod dan Fatir harus berhadapan dengan sahabat kecil mereka, yaitu kelompok Ale. Belum lagi ditambah Jarod yang jatuh cinta adik Ale dengan Aisyah. Fatir berubah menjadi sosok yang dingin dan keras. Di balik sifat pendiamnya dulu, ternyata dia memiliki jiwa psikopat dan naluri pembunuh berdarah dingin. Tak peduli, pernah berteman sejak kecil, Fatir membunuh Jago, Lukman dan Sadat. Bahkan Fatir pula yang membunuh Aisyah karena dianggap penghalang bagi Jarod. Ale mengira Jarodlah yang membunuh adiknya. Dengan emosi yang luar biasa, Ale berjanji akan membunuh Jarod, sahabat yang pernah menyelamatkan nyawanya dulu. Melihat perseteruan yang tak kunjung usai, membuat Jarod tak sanggup lagi berjibaku dengan konflik. Apalagi konflik ini sudah mengorbankan orang yang disayanginya. Jarod akhirnya mengajak Ale bertemu untuk mengibarkan bendera putih. Ale terlanjur dendam terhadap Jarod. Kedua sahabat ini berkelahi hebat. Ale tertembak dengan pistol miliknya sendiri. Di ujung hidupnya, kedua sahabat ini saling berpeluk erat sambil meminta maaf. Tapi nyawa Ale tak terselamatkan dan tiba-tiba suara tembakan terdengar. Jarod mendapatkan tembakan berkali-kali dari Fatir hingga akhirnya ikut tewas di samping jasad Ale. Kelebihan akting pemain film ini sangat bagus, seperti Fatir Muchtar dan Vino Bastian. Kelebihan lainnya adalah jalan cerita yang susah ditebak sehingga membuat penonton penasaran menanti dengan adegan selanjutnya. Bahkan durasi yang cukup lama tidak terasa membosankan karena diisi dengan adegan-adegan yang menarik. Kekurangan dan kelemahan film terletak di aspek make up dan tampilan. Misalnya make up orang mati yang kurang pas, dan juga percikan-percikan darah akibat perkelahian terasa kurang alami. Kelemahan lainnya, film ini banyak menyajikan kekerasan yang melebihi batas. Penilaian film, menurut saya film ini mengajarkan kita tentang persahabatan. Kita harus ada di saat sahabat kita susah maupun senang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalam.